Pelan-pelan, kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh di depan semua orang. Aku, yang selama ini selalu diam, akhirnya tidak perlu berkata apa-apa. Seluruh perumahan sudah melihat siapa dia sebenarnya. Bu Mira mencoba menyangkal, tapi bukti dan kesaksian para tetangga membuat semuanya jelas. Terima kasih sudah klik video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk support channel ini biar terus bisa berkembang jadi lebih baik. Mari kita mulai cerita ini. Pagar rumah kami berwarna putih gading, berdiri tegak dan seharusnya berfungsi sebagai garis pembatas yang jelas antara ruang pribadi kami dan dunia luar. Namun, bagi Bu Mira, pagar itu hanyalah dekorasi yang dengan mudah bisa ia lampaui secara harfiah dan metaforis. Namaku Hana. Sejak kecil, aku dididik oleh orang tua untuk memegang erat prinsip tepo seliro dan tidak enak hati, sebuah adab ketimuran yang mulia, tetapi sayangnya, seringkali menjadi pisau bermata dua. Prinsip ini membuatku cenderung mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga perasaan orang lain. Dan Bu Mira, Bu Mira tahu betul cara memanfaatkan sifat itu. Bu Mira tinggal 2 rumah di sebelah kanan kami. Ia adalah definisi sempurna dari tetangga idaman, setidaknya di mata umum. Rambutnya selalu tersisir rapi, senyumnya lebar, dan suaranya yang melengking ceria selalu menyapa siapapun yang berpapasan dengannya. Ia aktif di segala kegiatan perumahan, mulai dari pengajian, arisan, hingga menjadi koordinator gotong royong dadakan. Intinya, ia adalah jantung sosial di lingkungan kami. Awalnya, aku menyukai kehadirannya. Ketika kami pindah 3 tahun lalu, Bu Mira adalah orang pertama yang membawakan sepiring bolu kukus dan menawarkan diri untuk berkeliling perumahan, memperkenalkan kami pada tetangga yang lain. Ia seperti kakak perempuan yang ramah dan penuh perhatian. Suamiku, Raka, bahkan sempat berkomentar, "Untung kita punya Bu Mira, Han." Rasanya seperti sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Namun, seiring waktu berjalan, perhatian itu berubah menjadi sebuah penjajahan kecil yang konsisten terhadap privasiku. Setiap pagi, tidak peduli hari kerja atau akhir pekan, Bu Mira pasti muncul di depan pintu setelah Raka berangkat kerja. Ia tidak pernah menelepon atau mengirim pesan. Ia hanya datang, mengetuk, dan tanpa menunggu jawaban, ia sudah melangkah masuk. "Hana, sudah sarapan? Jangan sampai telat, loh. Nanti malah sakit," tegurnya suatu pagi, saat aku baru saja hendak menyeduh kopi. Aku terperanjat. "Sudah, Bu. Ini tinggal minum kopi saja," jawabku, mencoba tersenyum meskipun merasa sedikit terganggu karena rutinitas pagiku terpotong. Bu Mira malah berjalan ke dapur, membuka tutup panci sup yang kupanaskan semalam, dan menggeleng. "Yah, kok supnya kurang garam, Nak? Lain kali kalau masak jangan sungkan pakai bumbu. Raka itu butuh energi, loh." Aku merasa pipiku memanas. Ini bukan kali pertama ia mengomentari masakanku. Kadang, ia mengomentari bagaimana aku melipat pakaian, terlalu tebal katanya, membuat lemari terlihat penuh. Kadang, ia mengomentari gaya berpakaianku saat hendak keluar rumah, terlalu santai untuk ukuran istri seorang manajer, katanya. Selalu ada opini, selalu ada intervensi, yang semuanya berbungkus perhatian. "Ibu tahu, Hana, ibu ini sudah makan asam garam. Kalian kan masih muda, wajar kalau ibu bantu arahkan sedikit," katanya suatu kali, sambil duduk di sofa ruang tamu tanpa diminta, seolah rumahku adalah ruang tunggu miliknya. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah pertanyaan-pertanyaan detail yang selalu ia ajukan. Pertanyaan yang seharusnya hanya beredar di antara aku dan Raka. "Raka bulan ini dapat bonus, kan? Biasanya akhir tahun begini perusahaannya bagi-bagi. Kalian mau beli mobil baru, loh? Anakmu kapan mau ditambahkan, Nak? Jangan menunda-nunda terus. Umur itu tidak bisa bohong. Tadi malam ibu dengar kalian sedikit cekcok, ya? Kenapa? Cerita saja pada ibu, Nak. Jangan dipendam. Nanti malah jadi penyakit." Aku selalu menjawabnya dengan jawaban yang superficial, penuh kepalsuan,
Hanya demi ia segera mengakhiri sesi interogasi berkedok kepedulian itu. Aku tidak pernah menceritakan masalah rumah tanggaku. Namun, anehnya, Bu Mira selalu berhasil membuat dirinya terdengar seperti ia mengetahui seluk-beluk hidupku. Jika aku bilang Raka sedang sibuk, ia akan membalas, "Oh, iya, dia memang lembur. Ibu tahu, tapi jangan sampai dia terlalu capek, loh." Ibu dengar-dengar dia sering minum kopi di kantor sampai malam. Entah dari mana ia mendapatkan informasi itu, seolah ia punya mata-mata di kantor suamiku. Sikapnya ini membuatku sulit sekali untuk menolak kehadirannya. Jika aku menutup pintu rapat-rapat atau mengatakan aku sedang sibuk, ia akan berdiri di luar pagar dan berbicara keras-keras tentang betapa sepinya dia, betapa dia hanya ingin berbagi cerita. "Hana, kok tumben sibuk? Ibu cuma mau tanya resep rendangmu kot. Atau jangan-jangan kamu marah sama ibu?" Suara itu cukup keras hingga tetangga yang lewat pasti mendengarnya. Mendengar itu, aku pasti menyerah. Aku takut dicap sebagai tetangga yang tidak ramah, apalagi sampai menyakiti perasaan wanita yang dikenal sangat dermawan di lingkungan ini. Aku takut pandangan mata sinis dari tetangga lain. Rasa tidak enak hati, itu mengalahkan naluri alamiahku untuk melindungi privasi. Raka sering menasihati, "Kamu itu terlalu baik, Han. Batasi Bu Mira. Dia itu too much." Aku tahu, Mas. Tapi bagaimana caranya? Kalau dia datang dengan wajah memelas dan bilang cuma mau curhat, masak aku tutup pintu? Jawabku, frustrasi. Dia itu pintar sekali, Mas. Dia bisa membuat penolakan sekecil apapun terasa seperti sebuah dosa besar. Bu Mira memang pintar dalam membangun citra. Di depan umum, ia akan memuji Raka setinggi langit. Raka ini menantu idaman, Hana beruntung sekali. Mereka pasangan yang harmonis. Pokoknya, keluarga Hana ini panutan. Pujian itu ia lontarkan dengan tujuan agar aku semakin merasa berhutang budi dan sungkan padanya. Aku mengakui, pada tahap ini, aku sudah sangat lelah. Senyumku di depan Bu Mira adalah sebuah topeng, menutupi rasa tertekan dan ketidaknyamanan yang menggerogoti. Aku selalu berharap Raka bisa tiba-tiba pulang lebih cepat, atau ada urusan mendadak yang membuat Bu Mira menjauh. Aku mulai merindukan hari-hari ketika rumah kami benar-benar menjadi rumah, sebuah tempat perlindungan, bukan panggung tempat drama sosial dipentaskan setiap hari. Tanpa kusadari, penerimaanku yang diam-diam terhadap intervensi kecilnya telah membuka pintu lebar-lebar bagi agenda yang lebih besar, agenda yang bukan lagi hanya sebatas nasihat atau kepedulian, melainkan memanfaatkan kerentanan finansial dan emosional. Aku tidak tahu bahwa keramah-tamahan Bu Mira yang melewati batas ini hanyalah pintu masuk menuju serangkaian janji palsu dan kebohongan yang akan menguji batas kesabaranku yang paling dalam. Awalnya, permintaan itu selalu datang dalam bentuk yang sangat kecil dan bernada kasual. "Hana, bisa tolong pinjami ibu uang cash 20.000. Tadi buru-buru ke pasar, lupa ambil di ATM. Besok pagi ibu kembalikan." "Ya." 20.000. Jumlah yang sangat kecil. Tentu saja, aku memberikannya tanpa berpikir dua kali. Bu Mira adalah tetangga yang baik hati, setidaknya begitulah citranya, dan menolak uang sekecil itu terasa sangat keterlaluan. Keesokan harinya, Bu Mira datang membawa serabi hangat dan mengembalikan uang itu sambil berkata, "Terima kasih banyak, Nak. Kamu penyelamat ibu." Aku merasa lega dan senang bisa membantu. Sikapnya yang cepat mengembalikan uang itu menjadi fondasi kepercayaan yang kemudian ia manfaatkan dengan sangat cerdik. Minggu berikutnya, jumlahnya sedikit meningkat. "Hana, boleh ibu pinjam 100.000? Anak ibu yang bungsu mendadak harus beli buku pelajaran baru, loh. Gaji suami ibu baru masuk lusa. Tolong, ya." Aku memberikannya lagi. Kali ini, ia mengembalikannya, tetapi tidak keesokan harinya. Bu Mira mengembalikannya 2 hari kemudian, saat kami berpapasan di gerbang, dengan wajah menyesal dan sejumput bumbu dramatis. "Aduh, maafkan ibu, Hana. Ibu benar-benar lupa. Pikiran ibu lagi banyak sekali." Pola ini terus berulang.
Jumlahnya memang masih kecil, tetapi frekuensinya meningkat. Ini adalah taktik psikologis yang sempurna, membangun terus dengan mengembalikan uang kecil tepat waktu, lalu mulai sedikit meleset dari janji, diikuti permintaan maaf yang meyakinkan, membuatku berpikir bahwa keterlambatan itu hanyalah kelalaian biasa, bukan pertanda buruk. Sampai suatu sore, permintaan itu datang dengan level drama yang berbeda. Bu Mira datang ke rumahku dengan mata sedikit memerah, suaranya parau, dan sorot mata cemas yang benar-benar membuatku khawatir. "Hana, nak, ibu minta tolong sekali." "Tolong ibu," katanya sambil menggenggam tanganku erat-erat. "Ada apa, Bu Mira?" "Ada masalah," tanyaku panik. Ia mulai bercerita, air matanya menetes. Suami ibu di kantor mendadak harus bayar iuran kesehatan yang besar sekali. Mendadak, Han, kalau tidak dibayar sore ini juga, kartu kesehatannya diblokir. Jumlahnya, aduh, ibu malu mengatakannya. Tapi ini masalah hidup dan mati. Aku menunggu dengan cemas. "Tolong, pinjami ibu 5 juta rupiah. Ini besar, ibu tahu. Tapi ibu janji, begitu gaji suami ibu masuk tanggal 5, ibu langsung transfer penuh. Demi Allah, ibu janji." 5 juta. Jumlah itu membuatku langsung terdiam. Itu bukan lagi uang receh untuk jajan. Itu adalah sebagian besar dari tabungan bulanan yang sudah kurencanakan untuk kebutuhan rumah tangga. Naluri pertamaku, yang didorong oleh Raka, adalah menolak. "Tolak, Hana. Katakan tidak." Tapi kemudian aku melihat wajahnya. Wajahnya yang memohon, suaranya yang terdengar putus asa, dan bayangan bahwa aku bisa saja menjadi satu-satunya harapan bagi masalah hidup dan mati yang ia hadapi. Dan yang terpenting, rasa tidak enak hati yang legendaris itu langsung menyergap. Bagaimana kalau ini benar-benar darurat? Bagaimana kalau aku menolak dan besok terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya? Aku akan merasa bersalah seumur hidup. Lagi pula, dia bilang akan diganti tanggal 5. "Baik, Bu Mira," kataku pelan, setelah menarik napas panjang. "Tapi ibu harus janji." "Ya, tanggal 5. Bu Mira langsung memelukku erat-erat. "Ya Allah, Hana, kamu ini benar-benar malaikat penolong." "Terima kasih, nak. Terima kasih banyak. Ibu akan doakan rezekimu lancar terus." Janji manis itu bagai mantra yang menidurkan segala keraguanku. Tanggal 5 tiba. Aku menunggu. Aku sengaja tidak menagih karena lagi-lagi tidak enak hati. Aku takut dianggap tidak sabaran atau meragukan Bu Mira. Tanggal 6, Bu Mira datang. Aku sempat berharap ia datang membawa uang. Ternyata ia datang untuk mengkritik cara Raka memarkir mobil yang katanya sedikit terlalu ke kanan. Ia tidak menyinggung masalah pinjaman itu sama sekali. Akhirnya, pada tanggal 8, aku mencoba memberanikan diri. "Bu Mira, maaf, loh, soal yang kemarin itu, yang 5 juta. Apa sudah ada kabar dari suami ibu?" Bu Mira langsung memasang wajah sedih dan memegang tanganku. "Aduh, Hana, maafkan ibu, nak. Gaji suami ibu sedikit mundur. Ada masalah teknis di kantornya. Jadi belum bisa. Tapi insya Allah lusa. Jangan khawatir, Hana. Ibu bukan tipe orang yang lari dari tanggung jawab, kok." Lusa tiba, dan lusa berikutnya, dan lusa berikutnya lagi. Uang itu tidak pernah kembali. Sebagai gantinya, Bu Mira akan datang dengan cerita baru. "Hana, ibu tahu kamu pasti butuh uang itu. Tapi coba lihat, ibu harus bayar biaya sekolah anak yang tiba-tiba naik. Jadi, bisa tidak, ibu pinjam 2 juta lagi? Untuk menutupi dulu. Nanti ibu ganti sekalian 7,5 juta." Aku terperangah. Alih-alih mengembalikan, ia malah meminta tambah. "Bu, maaf sekali. Uang kami sedang seret juga, Bu." Tolakku, mencoba terdengar tegas. Bu Mira memicingkan matanya sedikit, senyumnya menghilang, dan ia beralih ke mode manipulasi emosional. "Kamu kok begitu, nak? Bukannya ibu tidak mau bayar? Ini darurat. Apa kamu tidak percaya sama ibu?
Kita ini tetangga. Masa kamu tega lihat ibu kesusahan? Rasa sungkan dan rasa bersalah menyeruak. Aku takut dicap pelit, takut merusak hubungan, takut dianggap tidak peduli. Jadi, meskipun dengan hati yang sangat berat, aku menolak memberikan tambahan 2 juta, tetapi aku tidak berani menagih yang 5 juta. Aku hanya bisa bilang, maaf, Bu, benar-benar tidak ada. Sejak hari itu, ia tidak pernah membahas uang 5 juta itu. Ia tetap datang, tetap mencampuri urusanku, tetap memberikan nasihat tidak berdasar. Tapi, setiap kali aku melihatnya, bayangan uang 5 juta itu melayang-layang di antara kami, menjadi beban tak terlihat yang hanya kupikul sendiri. Pinjaman yang tidak kembali itu bukan hanya masalah uang. Itu adalah penanda yang jelas, Bu Mira bukan sekadar ramah, ia adalah manipulator ulung. Ia menggunakan kebaikan dan rasa tidak enak hatiku sebagai modal untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan kini, ia tahu persis kelemahan terbesarku. Aku tidak akan pernah berani menuntut. Aku telah menjadi mangsa yang sempurna, diikat oleh rasa sungkan yang tebal dan janji-janji palsu yang kosong. Uang itu hilang. Bukan karena dicuri, tetapi karena dipinjam dengan janji yang dilanggar, dilindungi oleh ketakutanku akan konflik dan gosip. Aku memendamnya sendirian, takut bercerita pada Raka secara detail karena aku tahu dia akan sangat marah karena kebodohanku. Aku hanya bisa menunggu dengan sia-sia, berharap keajaiban datang dan Bu Mira tiba-tiba menjadi tetangga yang jujur dan bertanggung jawab. Padahal, yang akan datang bukan keajaiban, melainkan permintaan pinjaman berikutnya dengan cerita yang lebih menyedihkan dan dramatis. Dan yang paling parah, Bu Mira tidak hanya mengambil uangku, ia juga mengambil rasa aman dan damai di rumahku sendiri. Setelah insiden pinjaman 5 juta rupiah yang menguap tanpa jejak, hubungan antara aku dan Bu Mira berubah menjadi simpul yang kusut, terbuat dari rasa bersalah, kemarahan terpendam, dan yang paling dominan, rasa tidak enak hati yang mengikatku erat. Aku tahu, jauh di lubuk hatiku, bahwa aku sedang dieksploitasi. Aku tahu bahwa Bu Mira tidak hanya memanfaatkan uangku, tetapi juga sifat baikku. Namun, mengetahui dan bertindak adalah 2 hal yang berbeda. Aku terperangkap dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali Bu Mira datang, aku merasakan lonjakan adrenalin yang tegang. Jantungku berdebar kencang, dan aku mendadak merasa lelah bahkan sebelum ia membuka mulut. Aku mulai melakukan hal-hal konyol untuk menghindarinya. Jika aku melihat mobilnya terparkir di depan rumah, aku akan mematikan lampu dan berpura-pura tidak ada di rumah, meskipun itu adalah hari Minggu pagi dan aku seharusnya sedang bersantai. Aku akan bersembunyi di kamar mandi, menunggu ia pergi setelah mengetuk pintu berkali-kali. Tetapi, Bu Mira bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia punya bakat luar biasa dalam membaca pola dan merobohkan batasan. Hana, ibu tahu kamu ada di rumah. Tadi ibu lihat kamu menyiram tanaman, teriaknya suatu sore dari luar pagar, dengan nada yang campur aduk antara akrab dan menuntut. Aku terpaksa membuka pintu, wajahku dipaksakan tersenyum. Aduh, Bu Mira! Maaf, saya tadi lagi di dapur, lagi sibuk bersih-bersih, dustaku. Ah, masa sih? Jangan-jangan kamu menghindar dari ibu, ya? Ia tertawa renyah, tetapi matanya menatapku tajam, seolah menelanjangi kebohonganku. Tidak mungkin, kan, Hana? Kita kan dekat sekali. Kata-kata, tidak mungkin, dan dekat sekali, itu menjadi belenggu yang menahanku. Jika aku menunjukkan ketidaknyamanan atau mencoba menjaga jarak, aku takut ia akan memutarbalikkan cerita di perumahan. Aku takut ia akan mengatakan bahwa aku sombong, atau yang lebih buruk, aku pelit dan tidak tahu terima kasih setelah ia begitu baik padaku. Raka, suamiku, adalah satu-satunya orang yang aku yakini. Dia melihat situasinya dengan sangat jelas. Kamu harus berani bilang tidak, Hana. Titik. Kalau dia minta lagi, kamu bilang saja tabungan kita sedang dipakai. Kalau dia mencampuri lagi, kamu bilang saja, Bu Mira, terima kasih sarannya, tapi kami sudah memutuskan berbeda, katanya setiap malam, penuh frustrasi. Aku mengangguk,
meyakinkan diriku bahwa besok aku akan melakukannya. Namun, ketika momen itu tiba, lidahku terasa keluh. Suatu hari, Bu Mira datang dan melihat lembar tagihan listrik kami di meja. Tanpa permisi, ia mengambilnya dan mengerutkan dahi. Ya ampun, Hana! Kenapa tagihanmu setinggi ini? Kamu itu boros sekali loh. Coba lihat tetangga sebelah, dia cuma segini. Kamu pasti terlalu sering menyalakan AC di kamar tidur, kan? Ibu sudah bilang, jangan terlalu sering, Raka nanti sakit. Dan coba kamu atur lagi alokasi gajinya Raka. Jangan sampai habis untuk hal tidak penting begini. Di dalam diriku, muncul gejolak kemarahan. Itu bukan urusanmu. Uang yang kamu pinjam itu sudah bisa menutupi tagihan ini 3 bulan. Aku ingin berteriak. Namun, yang keluar dari mulutku hanyalah, iya, Bu Mira. Nanti saya coba perhatikan lagi. Aku membiarkan dia mengatur, mengomel, dan bahkan menyalahkan gaya hidupku. Konflik batin itu menyakitkan. Ada 2 Hana yang bertarung, Hana yang ingin mempertahankan batas dan martabatnya, dan Hana yang dididik untuk selalu menghindari konflik. Sayangnya, yang kedua selalu menang, diikat oleh rasa takut akan stigma sosial. Ketakutan terbesar adalah dianggap tidak peduli pada norma masyarakat. Di perumahan kecil kami, harmoni dan citra sosial adalah mata uang yang mahal. Bu Mira menguasai mata uang itu. Ia bisa membangun atau menghancurkan reputasi seseorang hanya dengan satu bisikan. Aku memilih untuk kehilangan uang daripada kehilangan wajah di lingkungan. Aku memilih rasa tidak nyaman yang konstan daripada konfrontasi yang singkat tapi berisiko. Tekanan ini mulai memengaruhi rumah tanggaku. Raka menjadi semakin kesal melihatku begitu pasif. Kenapa kamu tidak bilang saja, ini rumah kami, Bu Mira? Urus saja rumah ibu, bentaknya suatu malam. Suaranya naik. Aku takut, Mas. Dia itu bisa menyebarkan apa saja. Dia bilang tadi siang, aku terlalu sering menyalakan TV dan itu buruk untuk mata Raka. Padahal, dia bilang itu sambil mengungkit-ungkit masalah pinjaman. Mas. Secara tidak langsung, dia mengancam. Dia bilang, semua orang di perumahan tahu Bu Mira bantu kalian saat kesusahan. Loh? Jawabku, mataku mulai berkaca-kaca. Itu adalah senjata Bu Mira, membuat korban merasa berhutang budi abadi, bahkan setelah ia yang melakukan kesalahan. Pinjaman yang ia berikan, yang tak pernah kembali, ia gunakan sebagai tameng dan hak untuk mengatur hidupku. Rasa tidak enak yang mengikat itu bukan lagi tentang keramahan. Itu adalah perbudakan emosional. Aku merasa rumahku sendiri telah menjadi penjara. Setiap pagi, aku bangun dengan kecemasan, bertanya-tanya alasan apa lagi yang akan Bu Mira gunakan untuk datang hari ini. Aku mulai membayangkan skenario konfrontasi. Aku akan berdiri tegak dan berkata, tolong kembalikan uang saya, Bu Mira, dan tolong jangan campuri urusan rumah tangga saya lagi. Tapi setiap skenario berakhir dengan Bu Mira menangis histeris, menuduhku kejam, dan seluruh perumahan menatapku dengan kebencian. Maka, aku kembali memilih diam. Aku memilih menanggung tekanan, rasa sakit karena dimanfaatkan, demi menjaga kedamaian yang palsu. Aku memilih membiarkan Bu Mira terus mengikatku dengan tali rasa sungkan yang tebal. Aku berpikir, mungkin jika aku diam, Bu Mira akan lelah sendiri. Mungkin jika aku terus mengiyakan, ia akan merasa puas dan akhirnya menjauh. Aku berpikir bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Namun, aku salah. Kelemahan adalah undangan bagi predator, dan setiap kali aku mundur, Bu Mira melangkah maju. Rasa tidak enak yang kumiliki bukan lagi sebuah kebajikan, melainkan sebuah penyakit yang menggerogoti. Dan tak lama lagi, ikatan ini akan menjadi tali yang sangat mencekik, memaksa semua kebohongan yang ia bangun untuk disebarkan ke lingkungan. Tekanan yang selama ini hanya kurasakan di dalam rumah kini mulai merambat keluar. Pinjaman yang tak pernah kembali, intervensi yang tak diminta, dan perasaan terperangkap dalam jaring Bu Mira mulai menemukan gaungnya di luar gerbang pagar kami. Meskipun aku masih memilih bungkam,
Alam semesta seolah mengirimkan sinyal bahaya melalui bisik-bisik dan tatapan yang penuh arti dari tetangga lain. Bu Mira telah berhasil membangun citra yang begitu sempurna, seorang public figure, perumahan yang dermawan dan peduli, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk meragukannya. Namun, seiring waktu, celah-celah kecil mulai terlihat pada topeng keramahan itu. Aku mulai memerhatikan interaksi Bu Mira dengan tetangga lain, dan ternyata, polanya cukup familiar. Suatu sore, aku sedang duduk santai di teras sambil menikmati teh, ketika ku dengar Bu Mira berbicara dengan Tante Nina, tetangga yang tinggal persis di seberang rumah kami. Suara Bu Mira terdengar tinggi dan penuh tekanan. "Aduh, Tante Nina, Ibu sudah bilang kan? Kenapa pagar ini harus dicat warna hijau begitu? Kan jadi tidak serasi dengan tim perumahan kita. Coba lihat pagar Ibu, kan putih gading. Ibu sudah bilang pada Pak RT, loh." Tante Nina, seorang wanita paruh baya yang biasanya periang, terlihat pucat dan hanya bisa bergumam, "Iya, Bu Mira. Saya akan pertimbangkan lagi." Setelah Bu Mira berlalu, Tante Nina melihat ke arahku dan kami bertatapan. Ada ekspresi yang sama di matanya, kelelahan yang akut. Ia berjalan mendekat ke pagar kami. "Hana, kamu baru saja menyaksikan power dari Bu Mira," katanya, berbisik seolah takut dinding punya telinga. Aku tersenyum tipis. "Kenapa, Tante? Soal warna pagar?" Tante Nina menghela napas. "Bukan cuma pagar, nah, dia itu, selalu begitu. Semuanya harus sesuai keinginannya. Kalau tidak, ia akan bicara kemana-mana. Dia bilang cat hijau itu sial, bayangkan. Padahal, dia sendiri yang tahun lalu memaksaku beli rumput palsu yang ternyata kualitasnya buruk. Ini adalah kali pertama ada tetangga yang secara terbuka mengeluhkan Bu Mira padaku. Aku merasa ada sambungan yang mendadak terbentuk, sebuah ikatan korban sesama yang sunyi. Aku sempat ragu. Haruskah aku bercerita tentang 5 juta rupiah itu? Haruskah aku berbagi tentang tekanan yang kudapatkan setiap hari? Namun, rasa sungkan dan takut itu kembali mencekik. Aku khawatir Tante Nina akan menganggapku lemah karena aku membiarkan diriku dimanfaatkan. Aku takut jika cerita itu menyebar, Bu Mira akan menyerangku dengan lebih brutal. Jadi, aku memilih diam. "Ya, dia memang sering memberi masukan yang keras, Tan," kataku, mencoba bersikap netral. Tante Nina menggeleng. "Ini lebih dari masukan. Nah, dia itu mengendalikan." "Ah, sudahlah lah. Pusing Ibu kalau bicara soal dia." Setelah percakapan itu, telingaku menjadi lebih sensitif terhadap bisikan. Di sebuah acara arisan, aku mendengar 2 ibu lain bergosip di sudut dapur. "Iya, dia itu pinjam panci setku waktu lebaran. Bilangnya cuma 2 hari. Ini sudah 3 bulan, loh. Aku mau minta, tapi dia pura-pura lupa terus. Setiap ketemu aku, dia malah mengomentari baju anakku yang katanya kusam." "Hus, pelangkan suaramu. Nanti dia dengar." Tapi aku juga merasakan, kok suamiku diminta bantu perbaiki gentengnya, katanya gratis karena tetangga. Tapi setelah selesai, dia tidak diberi uang bensin sedikit pun, malah dikasih nasihat panjang lebar soal keuangan. Aku jadi tidak enak sendiri pada suamiku. Semua cerita ini, panci yang hilang, jasa yang tak dibayar, kritik yang disamarkan sebagai perhatian, semuanya memiliki benang merah yang sama dengan pengalamanku. Mereka semua adalah korban dari Bu Mira, yang pandai mengambil tanpa memberi kembali, yang piawai mengkritik untuk menutupi kesalahannya sendiri, dan yang paling penting, yang menggunakan rasa sungkan tetangga sebagai modal operasionalnya. Raka mendesakku. "Nah, kan. Sudah kubilang, Han. Bukan cuma kamu. Kamu dengar sendiri, dia itu punya pola. Sekarang saatnya kamu bersuara. Gabung dengan mereka." Masalahnya, aku tidak bisa. Aku adalah yang paling parah, dengan kerugian finansial yang paling besar, dan justru itulah yang membuatku paling takut bicara. Jika aku angkat bicara, aku harus menceritakan detail soal 5 juta itu, dan itu akan membuka diriku pada penilaian tentang kebodohanku,
kepasifanku, dan kelemahan karakterku. Aku tidak siap menerima penilaian itu, bahkan dari sesama korban. Aku masih berada dalam fase penyangkalan yang sunyi. Mungkin Bu Mira hanya sedang masa-masa sulit. Mungkin panci itu benar-benar terlupa. Mungkin uangku akan kembali bulan depan. Aku masih berpegangan pada harapan palsu bahwa dengan diam, masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Diam terasa lebih aman. Diam adalah perisai pelindungku dari konflik langsung. Ironisnya, saat aku berusaha keras untuk menjaga rahasia Bu Mira dan kebodohanku sendiri, Bu Mira justru makin berani menyentuh batas. Ia mulai menyebarkan fakta-fakta yang ia ciptakan tentang rumah tanggaku. Kasihan Hana, ya. Suaminya itu sering lembur karena banyak masalah di kantor. Hana jadi sering sendiri di rumah. Ia berbisik pada salah satu tetangga yang kemudian menceritakannya padaku. Aku tahu, itu adalah bagian dari taktiknya untuk membuatku terlihat rentan, seolah-olah aku memang butuh bantuan dan nasihatnya. Ia memutarbalikkan kenyataan, menjadikan dirinya pahlawan yang selalu hadir. Ia menggunakan informasi pribadiku, atau informasi yang ia asumsikan, sebagai alat untuk membenarkan intervensinya. Meskipun bisik-bisik itu semakin nyaring, dan meskipun aku tahu aku tidak sendirian, aku tetap memilih untuk tetap menjadi korban yang diam. Aku yakin, konfrontasi adalah bencana, dan risiko sosialnya terlalu besar. Aku memilih untuk membiarkan Bu Mira terus membangun menara kebohongannya, berharap menara itu akan roboh dengan sendirinya. Sayangnya, menara itu tidak roboh. Ia justru makin tinggi, makin megah, sampai akhirnya mencapai titik di mana tekanannya tidak lagi tertahankan. Aku berada di ambang batas, dan aku tahu, cepat atau lambat, kelelahan ini akan memaksaku untuk bertindak, atau setidaknya membiarkan orang lain bertindak atas namaku. Pinjaman yang tak kembali, intervensi tanpa henti, dan bisikan-bisikan yang mulai kudengar di perumahan, semuanya bermuara pada satu perasaan yang tak tertahankan. Aku telah mencapai titik lelah. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan sosial, ini adalah stres kronis yang menggerogoti jiwaku. Rumah, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, kini terasa seperti medan perang yang harus kuwaspadai setiap saat. Aku berjalan di lorong, tetapi yang kulihat adalah bayangan Bu Mira yang berdiri di ambang pintu, siap mengkritik, meminta, atau memutarbalikkan fakta. Akumulasi stres ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam, kepalaku dipenuhi oleh perhitungan bodoh, sudah berapa hari uang 5 juta itu tidak kembali? Jika aku menagih, Bu Mira akan bilang apa? Aku juga jadi sering cemas, bahkan suara ketukan pintu yang lembut pun sudah cukup membuatku terperanjat dan langsung berdebar. Raka sangat merasakan perubahanku. Hubungan kami menjadi tegang karena aku terus-menerus dalam mode pertahanan diri. Kamu kenapa, Han? Kita mau makan malam. Kok kamu malah bengong melihat ke jendela? Tanya Raka suatu malam. Aku cuma takut Bu Mira datang, Mas. Jawabku lirih. Raka meletakkan sendoknya dengan keras. Dia datang, ya biarkan saja. Kenapa kamu harus takut pada tetangga sendiri? Ini rumah kita, Han. Dia menyebarkan cerita, Mas. Tadi Tante Nina bilang, Bu Mira cerita kalau Raka itu sering marah-marah di rumah karena stres kerja. Padahal, kita tidak pernah bertengkar sehebat itu. Kebohongan yang Bu Mira sebarkan semakin parah. Ia tidak hanya mengintervensi, tetapi sudah mulai merekayasa narasi rumah tanggaku. Ia menciptakan drama di mana ia menjadi penasihat bijak, sementara aku dan Raka adalah pasangan muda yang labil dan bermasalah. Ini adalah bentuk pencurian yang lebih parah daripada uang, pencurian reputasi dan kedamaian. Pada satu titik, aku merasa dikhianati oleh Bu Mira sekaligus oleh diriku sendiri. Aku marah karena aku membiarkan diriku menjadi objek manipulasi, dan aku marah karena Bu Mira menggunakan kebaikan dan keramahannya sebagai kedok untuk kejahatan kecilnya. Yang paling membuatku tertekan adalah jumlah uang yang ia pinjam semakin membesar. Setelah 5 juta yang hilang, ia datang lagi dengan cerita yang lebih detail dan mengharukan tentang biaya pengobatan untuk orang tuanya di luar kota.
Kali ini, ia meminta 3 juta rupiah. Aku menolak dengan sangat tegas, hampir menangis. Bu Mira, saya benar-benar tidak ada uang. Yang kemarin saja belum kembali. Bu Mira, sang manipulator ulung, langsung mengubah strateginya. Ia tidak memohon atau menangis. Ia tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan mengandung ancaman tersembunyi. Oh, begitu. Hana, tidak apa-apa. Ibu mengerti. Ibu hanya berpikir, loh, bukankah tidak baik kalau ada tetangga yang tahu bahwa kamu menolak membantu saat orang lain kesusahan? Apalagi ibu sudah bilang ke ibu-ibu di pengajian kalau kamu adalah tetangga yang paling baik hati. Loh, jangan sampai ibu salah cerita nanti. Ancaman terselubung itu sukses membuatku gemetar. Aku tahu persis apa maksud dari salah cerita. Ia akan memutarbalikkan penolakan dan penagihanku menjadi fitnah yang menjatuhkan reputasiku. Ia menggunakan rasa takutku pada penilaian sosial sebagai alat pemerasan. Meskipun aku berhasil menolak pinjaman yang 3 juta itu, aku merasa kalah telak. Aku tidak hanya kehilangan uang yang 5 juta, tetapi aku juga kehilangan kebebasanku untuk berkata, tidak. Titik lelahku mencapai klimaksnya ketika suatu sore, Bu Mira datang dan duduk di meja makan kami, sambil menunggu Raka pulang. Aku sedang menyiapkan makan malam, dan ia mulai memberikan instruksi. Hana, Raka itu suka sekali sambal. Kenapa kamu tidak pernah buat sambal? Kamu harus lebih memanjakan suamimu, loh. Dan lain kali, jangan masak ikan goreng terus. Itu tidak sehat. Ibu tahu resep sayur lodeh yang paling enak. Besok ibu bawakan bumbu-bumbu rahasianya. Kamu harus ikuti persis seperti yang ibu ajarkan. Aku berdiri di depan kompor, mematung. Pandanganku jatuh pada pisau dapur di tangan. Aku merasa lelah sekali. Rasanya, rumah ini bukan lagi milikku. Aku merasa seperti penghuni yang izin tinggalnya bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Bu Mira. Cukup. Saat Raka tiba, Bu Mira langsung menyambutnya dengan antusiasme yang berlebihan, memberinya nasihat tentang pekerjaan, dan kemudian menoleh padaku dengan tatapan meremehkan. Hana, tadi ibu tegur, Raka. Masaknya kurang bumbu. Lain kali kamu harus tegas pada istrimu, loh. Raka, melihat wajahku yang pucat dan mata berkaca-kaca, akhirnya meledak. Bu Mira, terima kasih atas sarannya. Tapi saya dan Hana bisa mengurus rumah tangga kami sendiri. Maaf, kami mau makan malam. Kami butuh waktu berdua. Itu adalah penolakan paling tegas yang pernah kami lontarkan. Bu Mira terdiam. Senyumnya menghilang total. Wajahnya mengeras. Untuk sesaat, topeng keramahannya benar-benar jatuh, menampakkan kekecewaan murni dan kemarahan karena kontrolnya ditantang. Oh, begitu. Baiklah. Kalau kalian tidak mau didengar, ibu tidak akan lagi membantu, katanya dengan nada dingin yang menusuk. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan meninggalkan rumah kami tanpa sepatah kata pamit lagi. Malam itu, meskipun Bu Mira pergi, kedamaian belum kembali. Aku tahu, penolakan ini akan dibayar mahal. Aku tahu Bu Mira akan membalas dengan menyebarkan cerita yang lebih jahat. Aku duduk di sofa, bersandar di bahu Raka, air mataku akhirnya menetes. Aku tidak tahan lagi, Mas. Aku capek sekali. Aku merasa bodoh, dan aku benci bahwa aku membiarkan ini terjadi. Raka memelukku erat. Kita hadapi sama-sama, Han. Kamu sudah berani menolak. Itu langkah besar. Aku telah mencapai titik lelah, di mana ketakutan akan konflik sosial telah dikalahkan oleh rasa sakit karena kehilangan diri sendiri. Aku telah siap menghadapi perang terbuka, karena hidup dalam kedamaian palsu di bawah tirani Bu Mira terasa jauh lebih menyakitkan. Aku hanya berharap, ketika badai fitnah itu datang, aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Setelah penolakan tegas dari Raka di bab 5, aku menunggu badai fitnah yang Bu Mira ancamkan. Namun, anehnya, badai itu tidak kunjung datang. Bu Mira memang menjauh. Ia tidak lagi muncul di depan pintu rumahku setiap pagi, dan ketika kami berpapasan, ia hanya menyapaku dengan senyum yang dipaksakan dan dingin. Keheningan ini,
Alih-alih melegakan, justru membuatku semakin cemas. Aku tahu, seorang manipulator seperti Bu Mira tidak akan tinggal diam. Ia hanya sedang menyusun strategi balas dendam yang lebih besar. Tetapi, yang terjadi kemudian bukanlah balas dendam yang ia rencanakan, melainkan sebuah kecelakaan kecil yang tak terduga, yang akhirnya menjadi katalisator pengungkapan kebenaran. Klimaks ini terjadi di rumah Bu Rasti, tetangga baru kami yang pindah sekitar 2 bulan lalu. Bu Rasti adalah seorang wanita karir yang energik, belum terlalu mengenal dinamika sosial dan sejarah manipulasi di perumahan ini. Ia memutuskan untuk mengadakan arisan RT yang cukup besar, mengundang hampir seluruh ibu-ibu di lingkungan kami. Acara itu berjalan ramai dan penuh tawa. Aku duduk agak di pinggir, masih sedikit canggung setelah insiden dengan Bu Mira. Bu Mira, sesuai karakternya, berada di tengah keramaian, memimpin obrolan dan mengeluarkan candaan yang membuat semua orang tertawa, sebuah pertunjukan publik yang sempurna. Ketika tiba waktunya pengundian arisan, semua mata tertuju pada Bu Rasti. Setelah mengocak toples undian, Bu Rasti mengumumkan pemenangnya. Suasana kembali riuh dengan ucapan selamat. Namun, ketegangan mendadak terasa ketika Bu Rasti bangkit dari duduknya dengan ekspresi panik di wajahnya. "Maaf, ibu-ibu. Tunggu sebentar," katanya, suaranya terdengar cemas. "Uang arisannya, kok, tidak ada?" Semua orang saling pandang. Bu Rasti menjelaskan bahwa ia sudah menyiapkan uang tunai di dalam amplop besar, diletakkan di dalam laci meja rias di ruang belakang, tempat yang seharusnya sangat aman. Ia bahkan sempat menunjukkan amplop itu pada salah satu tetangga yang membantunya menyiapkan makanan sebelum acara dimulai. "Saya yakin sekali saya taruh di sana. Saya bahkan kunci lacinya. Tapi barusan saya cek, uangnya hilang," kata Bu Rasti, wajahnya memerah menahan tangis. Jumlahnya tidak sedikit, mencakup iuran belasan orang. Suasana langsung berubah menjadi hening, kemudian riuh oleh bisik-bisik. Di antara semua orang yang saling pandang dengan rasa curiga yang tidak enak, semua mata secara perlahan, hampir tanpa sadar, mulai mengarah pada satu orang, Bu Mira. Aku sendiri terkejut. Meskipun aku tahu Bu Mira sering meminjam dan tidak mengembalikan, dan aku tahu ia manipulator, mencuri uang arisan di rumah tetangga adalah level kejahatan yang berbeda. Namun, aku tidak bisa mengabaikan reaksi kolektif para tetangga yang lain. Tatapan mereka tidak didasari oleh tuduhan, melainkan oleh sebuah pengakuan sunyi atas pola yang selama ini mereka rasakan. Bu Mira merasakan semua mata tertuju padanya, dengan cepat mengambil alih situasi. "Aduh, Bu Rasti, jangan panik. Mungkin terselip. Coba ibu cari lagi, nak. Jangan langsung bilang hilang begitu," katanya dengan suara nyaring, mencoba mengarahkan fokus menjauh darinya. "Ibu-ibu, kita bantu cari. Mungkin uangnya jatuh di kamar belakang." Dia mencoba memimpin pencarian, tetapi tindakannya justru terlihat terlalu gelisah. Pada saat itulah, sebuah suara pelan, yang selama ini selalu diam, akhirnya memecah keheningan. Itu adalah Tante Nina, tetangga di seberangku, yang sebelumnya mengeluhkan Bu Mira soal warna pagar dan rumput palsu. "Bu Mira, maaf, loh. Tapi, kalau boleh jujur, ini mengingatkan saya pada barang-barang saya yang hilang setelah ibu berkunjung," kata Tante Nina. Suaranya masih bergetar tetapi penuh keberanian. Bu Mira langsung menoleh, wajahnya memucat. "Tante Nina, maksudnya apa sih? Jangan menuduh sembarangan." "Saya tidak menuduh, nak," balas Tante Nina, kini suaranya lebih kuat. "Saya hanya bilang, panci stainless steel set kesayangan saya yang sempat ibu pinjam tanpa izin waktu ibu bilang mau pinjam cobek, sampai sekarang belum kembali. Ibu bilang ibu lupa." Seorang ibu lain dari seberang ruangan langsung menyahut, "Iya, betul. Aku juga, loh. Aku pernah bilang pada suamiku, aku curiga sandal mahalku hilang setelah Bu Mira datang untuk minta alamat dokter. Dia bilang sandalnya cocok sekali dengan kakinya, terus malamnya hilang." Satu demi satu, kebekuan yang selama ini mengikat para tetangga mulai mencair. Kebenaran, yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik ketakutan,
kini diucapkan dengan lantang. Seorang ibu lain angkat bicara. Saya juga. Uang 200.000 saya hilang di dompet. Setelah Bu Mira minta pinjam telepon untuk menelepon suaminya dan bilang lupa bawa dompet. Saya kira saya yang pikun. Ruangan menjadi riuh. Pola yang selama ini Bu Mira sembunyikan di balik keramahan dan kontrol emosional, kini tersingkap di bawah cahaya insiden pencurian arisan. Para tetangga menyadari, mereka bukan korban tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang eksploitasi. Aku duduk di sana, terpaku. Aku tidak perlu bicara. Aku tidak perlu menagih 5 juta rupiahku. Kisahku, yang paling parah, sudah terwakili oleh kumpulan kisah kecil mereka. Bu Mira berusaha keras menyangkal. Tunggu, ini fitnah. Kalian semua jahat. Kalian benci sama saya karena saya selalu aktif di perumahan. Namun, suaranya yang melengking kini terdengar panik dan tidak meyakinkan. Setiap sangkalan yang ia lontarkan justru memicu keberanian tetangga lain. Tiba-tiba, semua orang menyadari kelemahan kolektif mereka, rasa sungkan yang sama, rasa takut yang sama, telah dimanfaatkan oleh satu orang. Bu Rasti, yang tadinya menangis, kini melihat ke arah Bu Mira dengan pandangan yang dingin dan penuh kesadaran. Ia menyadari siapa yang paling mungkin melakukan perbuatan tercela di acara perdananya. Pada akhirnya, kejadian arisan ini tidak hanya membuat Bu Rasti kehilangan uang. Ia kehilangan uang, tetapi seluruh perumahan mendapatkan kembali kejujuran kolektif mereka. Aku, yang selama ini terikat oleh rasa sungkan, merasa sebuah beban berat terangkat. Kebohongan yang dibangun Bu Mira selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik runtuh, dipicu oleh sebuah insiden kecil yang tak terduga. Suasana di rumah Bu Rasti setelah insiden arisan tidak lagi bisa dipertahankan. Acara itu bubar, tetapi dampak kebohongan yang terungkap jauh lebih besar dan bertahan lama. Yang tersisa bukanlah ketakutan individu, melainkan kemarahan kolektif. Bisik-bisik yang tadinya terpisah kini menyatu menjadi suara tuduhan yang bulat. Malam itu, grup pesan singkat ibu-ibu perumahan meledak. Ibu-ibu yang selama ini diam, takut, dan merasa sendirian, tiba-tiba menemukan kekuatan dalam jumlah. Mereka mulai berbagi cerita secara terbuka, tanpa lagi khawatir dicap pelit atau tidak ramah. Aku, yang selama ini hanya menjadi pendengar pasif, akhirnya memberanikan diri. Aku mengirim pesan singkat yang kutulis dengan tangan bergetar. Aku juga. Aku sudah meminjamkan Bu Mira 5 juta, dan kemudian ia minta 3 juta lagi. Semuanya tidak ada yang kembali, hanya janji. Dia menggunakan ancaman sosial agar aku diam. Dalam hitungan detik, pesanku dibalas puluhan tanggapan. Ibu Dina membalas soal panci mahalnya yang hilang. Bu Maya menuturkan detail tentang uang SPP anaknya yang diminta Bu Mira dengan dalih pinjaman mendadak. Semua cerita memiliki pola yang identik, pinjaman besar atau kecil, barang yang hilang, janji manis, dan diakhiri dengan serangan emosional ketika ditagih. Sore harinya, diadakan pertemuan dadakan di pos ronda, dipimpin oleh Pak RT dan diinisiasi oleh Bu Rasti yang merasa sangat dirugikan. Bu Mira dipanggil, tetapi ia menolak hadir, beralasan sakit kepala parah. Namun, Pak RT bersikeras, mengatakan bahwa ini adalah masalah serius yang menyangkut kedamaian dan integritas lingkungan. Bu Mira akhirnya datang, ditemani suaminya yang terlihat bingung dan pucat. Ia memasuki ruangan dengan sikap defensif, wajahnya keras dan dipaksakan menunjukkan kemarahan orang yang tidak bersalah. Ia mencoba memulai dengan strategi lamanya, menyerang balik. Ini semua fitnah, Pak RT. Mereka semua iri pada saya karena saya selalu aktif dan dekat dengan semua orang, teriaknya. Mereka hanya mencari kambing hitam karena uang arisan itu hilang. Pak RT, seorang pensiunan guru yang dikenal adil dan tenang, meminta semua orang untuk tenang. Ia meminta para ibu untuk memberikan kesaksian satu persatu, dengan kronologi yang jelas. Tante Nina adalah yang pertama. Ia menceritakan dengan detail bagaimana sandal mahalnya hilang tepat setelah Bu Mira datang dengan alasan meminta alamat dokter. Ia menjelaskan bagaimana Bu Mira meminjam panci set yang mahal untuk acara keluarga, dan hingga kini panci itu tak pernah kembali.
Kemudian Budina menceritakan bagaimana Bu Mira meminjam perhiasan emasnya dengan dalih menghadiri pernikahan mendadak, berjanji mengembalikan seminggu kemudian. Perhiasan itu kembali, tetapi Budina menemukan bahwa perhiasan itu sudah diganti dengan imitasi yang hampir mirip. Ketika ditanya, Bu Mira berbalik menuduh Budina terlalu curiga dan mata duitan. Aku hanya mendengarkan, jantungku berdebar. Aku melihat Raka menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Ketika giliranku tiba, aku tidak perlu berbicara panjang lebar. Aku hanya menunjukkan riwayat transfer bank dan pesan-pesan singkat Bu Mira yang berisi janji-janji manis soal pengembalian uang. Ini totalnya 5 juta rupiah. Ditambah ia menyebarkan cerita bohong tentang rumah tangga saya, mengatakan saya dan suami bermasalah. Ia menggunakan pinjaman ini sebagai hak untuk mengatur dan mengintervensi hidup kami, kataku. Suaraku kuat dan tidak lagi bergetar. Saat kesaksian-kesaksian itu menumpuk, kami semua melihat bagaimana pola eksploitasi Bu Mira bekerja. Ia akan memulai dengan permintaan kecil atau pujian berlebihan, lalu menguji batas dengan pinjaman yang lebih besar. Ia akan membangun citra dirinya sebagai pahlawan, yang kemudian ia gunakan sebagai perisai. Jika ada yang menagih, ia akan menyerang karakter korban, memutarbalikkan kenyataan, dan menggunakan rasa sungkan korban sebagai senjata. Suami Bu Mira, yang selama ini diam, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap istrinya dengan tatapan kaget dan sedih. Ia sepertinya tidak tahu seberapa jauh kebohongan istrinya telah meluas. Bu Mira, yang terpojok oleh bukti-bukti nyata, riwayat transfer, saksi kehilangan barang, dan kesaksian tentang pola perilaku, mulai kehilangan kendali. Bohong! Semua bohong. Hana itu pelit. Kalian semua salah paham, ia menjerit, mencoba menyangkal setiap detail. Namun, ia tidak punya bukti balasan, hanya kata-kata. Ketika Pak RT meminta penjelasan Bu Mira mengenai uang 5 juta yang kupinjamkan, Bu Mira mencoba mengelak. Uang itu sudah saya kembalikan. Saya kembalikan tunai, Pak RT. Tanyakan saja pada Hana. Semua mata menoleh padaku. Aku menatap Bu Mira lurus-lurus. Tidak, Bu Mira. Ibu tidak mengembalikannya. Tidak sepeser pun. Tatapan Bu Mira goyah. Kebohongan yang selama ini mudah ia lontarkan kini terasa hampa. Suaranya yang tadinya lantang, kini menjadi lirih. Puncaknya adalah ketika Bu Rasti, yang paling dirugikan oleh uang arisan yang hilang, memberikan kesaksiannya. Saya tidak tahu Bu Mira yang mengambil. Tapi saya tahu satu hal, Bu Mira adalah satu-satunya orang di antara kita yang punya sejarah dan pola untuk mengambil barang atau uang dari tetangganya tanpa mengembalikan. Dan Bu Mira adalah satu-satunya orang yang punya motif untuk menyangkal tanpa henti. Di bawah tekanan kolektif, didukung oleh bukti-bukti yang terperinci, benteng pertahanan Bu Mira runtuh. Ia tidak bisa lagi mempertahankan citra dirinya sebagai malaikat perumahan. Kebohongan yang telah ia bangun bertahun-tahun, yang ia topang dengan manipulasi emosional dan rasa sungkan kami, kini hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, bukan aku yang harus melawan. Bukan aku yang harus menjadi pihak yang memicu konflik. Justru kebenaran itu sendiri, yang terwakili oleh pengalaman kolektif para tetangga, yang membongkar kelakuannya. Aku, yang selama ini takut berbicara, akhirnya tidak perlu mengucapkan banyak kata. Seluruh perumahan sudah melihat dengan mata kepala sendiri siapa Bu Mira yang sebenarnya. Setelah pertemuan di pos ronda, palu godam kebenaran telah diketuk. Pengakuan kolektif itu tidak hanya mengungkap kebohongan Bu Mira, ia juga memutuskan rantai rasa sungkan yang selama ini mengikat kami. Konsekuensi sosial yang ditimbulkan jauh lebih berat daripada denda atau hukuman hukum. Itu adalah pemiskinan sosial secara total. Sejak hari itu, kehidupan di perumahan kami berubah drastis. Pusat magnet sosial yang tadinya dipegang erat oleh Bu Mira kini runtuh. Bu Mira tidak lagi berani keluar rumah seenaknya. Pagar rumahnya, yang tadinya selalu terbuka dan ramah, kini tertutup rapat. Jika ia terpaksa keluar, mungkin untuk membeli kebutuhan di minimarket terdekat, ia akan berjalan cepat, menunduk, menghindari kontak mata dengan siapapun.
Para tetangga, secara alamiah dan tanpa kesepakatan tertulis, mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi senyum lebar yang menyambutnya. Sapaan yang dulu hangat kini berubah menjadi keheningan yang dingin. Ibu-ibu yang berpapasan dengannya di jalan akan memilih membelokkan pandangan atau mempercepat langkah. Ia tidak lagi diundang ke arisan, ke pengajian, atau ke pertemuan-pertemuan santai. Bu Mira, yang hidup dari validasi sosial dan kontrol atas narasi orang lain, kini diasingkan dalam keramaian. Keheningan tetangga adalah hukuman yang paling efektif. Ia telah kehilangan panggung, dan tanpa panggung, dramanya tidak bisa dimainkan. Aku merasakan perubahan itu dengan sangat nyata. Pagi-pagi, aku bisa membuka pintu tanpa rasa cemas, tanpa takut akan ketukan yang akan diikuti oleh interogasi dan kritik. Aku bisa memasak ikan goreng sepuasnya, mengatur tagihan listrikku, dan menata rumahku sesuai keinginanku, tanpa takut akan ada suara nyaring yang mengoreksi dari belakang. Rumahku benar-benar kembali menjadi milikku. Kelegaan ini datang dalam gelombang yang kuat, membuatku merasa seperti baru saja menyelesaikan maraton panjang. Ketegangan kronis yang selama ini kualami perlahan menguap. Aku bisa tidur nyenyak lagi. Aku tidak perlu lagi berbohong atau mencari alasan untuk menghindari tetangga dua rumah di sebelahku. Raka juga merasakan ketenangan itu. Ia sering memelukku dan berkata, "Lihat, Han, kamu tidak perlu berteriak untuk menang. Kebenaran yang bicara. Dan sekarang, kita bebas." Tentu saja, masalah finansial masih ada. Uang 5 juta rupiah itu tidak pernah kembali. Bu Mira dan suaminya, yang kini menghadapi tekanan dari banyak pihak, tidak hanya soal uang, tetapi juga barang hilang dan tuduhan pencurian arisan yang sedang diproses oleh Bu Rasti, tidak mampu mengembalikan apapun. Namun, anehnya, nilai dari kebebasan yang kuraih jauh lebih mahal daripada uang yang hilang. Aku memutuskan untuk melepaskan kerugian finansial itu, menganggapnya sebagai biaya mahal untuk sebuah pelajaran berharga. 5 juta itu adalah harga yang kubayar untuk mendapatkan kembali kedamaian batinku, untuk menemukan suaraku, dan untuk menyaksikan keruntuhan seorang manipulator yang memanfaatkan kebaikanku. Ada satu momen yang benar-benar menjadi penutup emosional bagiku. Suatu siang, aku sedang menyiram tanaman, dan Bu Mira keluar ke terasnya, menatapku. Biasanya, ia akan tersenyum paksa atau mencoba menyapa dengan nada sinis. Kali ini, ia hanya menatapku, tatapannya kosong dan penuh penyesalan, atau mungkin hanya kesedihan karena kehilangan kontrol. Aku membalas tatapannya, tetapi bukan dengan kemarahan atau kebencian. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang tulus. Aku melihat seorang wanita yang sangat rapuh, yang hanya bisa merasa kuat dengan membuat orang lain merasa lemah. Ia telah kehilangan teman, reputasi, dan kepercayaan suaminya sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya kembali menyiram tanamanku. Dan Bu Mira, yang dulunya akan memanfaatkan keheningan ini untuk melontarkan kritik, kini hanya berbalik dan masuk ke dalam rumahnya. Diamku hari itu adalah sebuah kemenangan. Aku tidak lagi diam karena takut. Aku diam karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Manipulasinya berakhir, bukan karena aku berhasil mengalahkannya dalam perdebatan, tetapi karena ia kehilangan semua orang yang bisa ia manipulasi. Hidup kembali ke ritme normalnya. Tetangga kembali saling menyapa dengan tulus, tanpa ada agenda tersembunyi. Aku mulai berinteraksi dengan Tante Nina dan ibu-ibu lain. Kami tidak lagi membahas Bu Mira dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman kolektif tentang pentingnya membangun batasan yang sehat. Aku tidak perlu lagi takut dicap pelit atau sombong. Justru, keberanianku untuk akhirnya angkat bicara, melalui bukti dan kesaksian, di hadapan Pak RT, membuatku mendapatkan rasa hormat dari lingkungan. Aku telah belajar bahwa diam karena rasa sungkan bukanlah kebajikan, melainkan kolaborasi pasif dengan pelaku kejahatan. Hari-hari tenang yang kurindukan selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Rasanya seperti menghirup udara segar setelah lama terkurung. Aku tahu, aku telah melalui masa sulit, tetapi aku keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, pribadi yang akhirnya berani menentukan batas bagi dirinya sendiri. Setelah badai berlalu,
Yang tersisa bukanlah puing-puing, melainkan pembersihan yang mendalam. Kebenaran telah terungkap, Bu Mira telah diisolasi secara sosial, dan yang paling penting, kedamaian telah kembali ke rumahku. Babak ini adalah tentang refleksi, tentang pelajaran berharga yang kudapatkan dari pengalaman pahit selama bertahun-tahun di bawah tekanan manipulasi. Aku duduk di teras, memandangi pagar putih gading yang dulu kusebut sebagai garis pembatas yang gagal. Dulu, pagar itu terasa tak berarti di mata Bu Mira. Sekarang, aku menyadari bahwa pagar itu tidak harus menghentikan orang lain. Pagar itu hanya harus mengingatkanku di mana batasan pribadiku dimulai. Masalahnya bukan pada pagar fisiknya, melainkan pada pagar emosional di dalam diriku yang sangat rapuh. Pelajaran pertama yang paling menyakitkan dan mendasar adalah, kebaikan tanpa batas adalah kelemahan, bukan kebajikan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk selalu mengutamakan perasaan orang lain di atas perasaanku sendiri. Aku diajarkan bahwa menolak adalah tindakan yang kasar dan tidak sopan. Prinsip tepos seliro yang mulia itu, di tanganku, telah bermutasi menjadi fobia konflik yang kronis. Aku takut dicap pelit, sombong, atau tidak solider. Ketakutan itu membuatku menyerahkan kontrol atas hidupku, uangku, dan bahkan narasi rumah tanggaku sendiri kepada Bu Mira. Aku telah membiarkan rasa sungkan itu menjadi tali yang mengikatku, dan Bu Mira adalah pelatih yang ulung yang tahu persis bagaimana menarik tali itu agar aku menari mengikuti iramanya. Aku membayar harga yang mahal, 5 juta rupiah dan hampir 3 tahun kecemasan, untuk menyadari bahwa kebaikan yang sebenarnya harus memiliki saringan. Kebaikan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan, tetapi kebaikan yang bijak adalah memberi hanya kepada mereka yang menghargai kebaikan itu, bukan yang memanfaatkannya. Aku mengingat kembali saat-saat aku merasa paling tertekan, saat Bu Mira mengintervensi detail kecil dalam hidupku, dari cara memasak hingga tagihan listrik. Di sana, aku menyadari pelajaran kedua, hak atas privasi adalah hak asasi yang tak boleh dinegosiasikan. Bu Mira berhasil masuk ke dalam ruang pribadiku karena aku membiarkannya. Setiap kali aku mengiyakan komentarnya tentang masakanku, setiap kali aku menjawab pertanyaan intimnya tentang Raka dan gaji kami, aku memberinya izin untuk melangkah lebih jauh. Sekarang, aku telah belajar untuk menegakkan batas itu dengan tegas, namun tetap sopan. Aku belajar mengucapkan kalimat-kalimat sederhana tapi kuat, seperti, terima kasih atas sarannya, tapi kami akan memutuskan sendiri, atau, maaf, Bu, itu adalah urusan pribadi rumah tangga kami. Kalimat-kalimat itu tidak kasar, tetapi jelas dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau intervensi lebih lanjut. Raka sangat bangga melihat perubahanku. Ia melihatku bertransformasi dari seseorang yang selalu memendam amarah menjadi seseorang yang berani berekspresi tanpa harus menjadi agresif. Aku akhirnya menemukan suara di tengah rasa sungkan yang tebal. Pelajaran terakhir, dan mungkin yang paling penting, datang dari keberanian kolektif para tetangga. Kita tidak perlu menjadi pahlawan yang memicu konflik, kita hanya perlu berani menjadi saksi kebenaran. Aku selalu membayangkan konfrontasi tunggal di mana aku harus melawan Bu Mira sendirian. Ketakutan itu melumpuhkanku. Ternyata, aku tidak perlu melawan. Aku hanya perlu berani menceritakan kebenaran yang kumiliki. Ketika kebenaran itu disandingkan dengan kebenaran orang lain, cerita tentang panci, perhiasan imitasi, uang SPP, dan uang arisan yang hilang, semuanya membentuk sebuah bukti tak terbantahkan. Kebohongan Bu Mira tidak runtuh karena keberanian individu yang super, ia runtuh karena kesaksian kolektif yang didukung oleh pola yang identik. Aku belajar bahwa diam karena takut adalah bentuk isolasi diri. Dengan memendam kebenaran, aku membiarkan Bu Mira terus mencari korban lain yang juga merasa sendirian. Ketika kami semua berani bicara, kami menciptakan tembok pelindung bersama yang tidak bisa lagi diruntuhkan oleh satu manipulator. Kami mengubah rasa sungkan individu menjadi solidaritas komunitas. Saat ini, hidupku terasa jauh lebih ringan. Aku telah melepaskan beban rasa bersalah karena membiarkan diriku dimanfaatkan, dan aku telah menukarnya dengan ketenangan karena telah mengambil kembali kendali atas hidupku. 5 juta rupiah itu mungkin hilang,
Tetapi yang kudapatkan jauh lebih berharga, integritas diri, rasa hormat dari Raka, dan sebuah pelajaran hidup yang akan kupakai seumur hidup. Aku menyadari bahwa kebaikan itu indah, tetapi kebaikan harus disertai dengan kebijaksanaan dan batas yang jelas. Batasan bukanlah tentang menjauhkan orang, melainkan tentang menjaga diri. Itu adalah cara untuk mengatakan, aku menghargaimu, tetapi aku juga menghargai diriku sendiri. Dan sejak aku menerapkan batasan itu, hidupku benar-benar menjadi lebih damai. Pagar putih gadingku kini berfungsi ganda, sebagai penanda rumah dan sebagai simbol batas yang tegas dan sehat di dalam jiwaku. Cerita selesai.